Salam sejahtera, doa terbaik bagi saudara-saudaraku yang masih istiqomah di dalam channel kita. Sebelumnya kita mau menjawab pertanyaan saudara-saudara muslim kita, atau saudara kita ini bertanya tentang cara bersyahadat secara hakikat. Cara bersyahadat yang sesungguhnya bagaimana? Baiklah, tentunya kita akan membahasnya. Perlu dipahami dulu, syahadat ini ada secara syariat dan ada secara hakikat. Kalau secara syariat itu artinya pengakuan atau keyakinan, mengiktikadkan, meyakini bahwa Dia Tuhan, Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi meyakini di sini menafikan semuanya, sesuatu apapun Tuhan-Tuhan palsu yang kita ada-adakan di dunia ini, dan mengiktikadkan, meyakini bahwa hanya Allah saja yang Tuhan. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat tauhid ataupun kalimat iman. Jadi la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menafikan la ilaha illallah, dinafikan. Maksudnya apa? Mengeluarkan keyakinan-keyakinan ataupun kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan makhluk dari hati kita, lalu kita masukkan kebesaran-kebesaran Allah dalam hati kita. Maksudnya bagaimana? La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita meniadakan tuhan-tuhan palsu seperti harta, tahta, jabatan, uang, dan semuanya. Kita meniadakan bahwa tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan mudarat ataupun keburukan, kecelakaan kecuali dengan izin Allah. Nah, ini kalimat iman. Kemudian Muhammad Rasulullah itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi kita bersaksi, meyakini secara syariat ya, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah meskipun belum melihat. Ini secara syariat. Maksudnya bagaimana? Menjalankan semua perintah-perintah dan larangan, serta menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana 24 jam dalam kehidupan sehari kita amalkan sunnah yang mulia baginda Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini bersyahadat secara syariat, yaitu mengiktikadkan, meyakini. Kalau secara hakikat, syariat di sini artinya menyaksikan. Jadi ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Jadi ada yang bersaksi, naik saksi, kemudian ada yang bersaksi, dan ada yang menyaksikan. Caranya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Maksudnya aku melihat, aku naik saksi. Kenapa kita bersaksi tapi kita tidak pernah melihat? Bukankah ini saksi palsu? Makanya sebelum persaksian itu ada, kita harus mengenal siapa itu Allah, siapa itu Muhammad. Ini di dalam ilmu hakikat. Kita harus tahu, kita harus kenal, baru kita bersaksi. Kenapa kok kita bersaksi tapi tidak kenal? Makanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah dulu, baru kita bersyahadat, saksikan itu. Nah, ini secara hakikat. Kemudian kita berkata, ya, asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati menjawab akulah zat Allah. Akulah zat Allah, diri Muhammad yang sebenarnya. Akulah zat Allah, diri Muhammad yang sebenarnya rupa zat. Jadi di hati ini ada suara atau meyakinkan, kita punya keyakinan di sini. Jadi akulah zat Allah, diri Muhammad rupa zat. Nanti saya jelaskan nanti. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di sini ada suara. Betul, akulah Muhammad utusan Allah rupa zat. Nah, kenapa kok begitu, Dain? Jadi ceritanya begini. Nabi Muhammad ataupun Muhammad, kalau secara syariat sama saja, Muhammad semuanya sama satu. Jadi Muhammad ketika naik saksi kepada Allah berkata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menjawab, akulah zat Allah. Nah, Muhammad yang sebenarnya rupa zat.
Jadi di sini intinya aku ini bukan akunya kita, karena kita sudah tiada. Akunya Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi di sini akunya Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini Muhammad. Tapi Muhammad dengan Allah satu saja. Jadi kita ini ibaratkan menyaksikan perbuatan Allah dan Muhammad. Itu secara thariqah. Tapi secara hakikatnya satu saja, itu Muhammad Allah. Begitu juga dengan kita ini bersaksi. Jangan merasa kita, karena kita tiada. Nah, jadi kita menyaksi itu, bersaksi, bersyahadat itu kita sudah tiada di situ. Jadi yang dilihat itu Allah Muhammad. Akan tetapi Allah Muhammad satu jua. Satu jua. Tidak bercerai. Satu juga. Jadi kita ini maksudnya menyaksikan diri kita sendiri. Menyaksikan apa yang keluar dari mulut kita sendiri. Menyaksikan apa yang terlintas di dalam hati kita sendiri. Jadi kita ini sendiri kan seperti yang saya jelaskan di konten-konten lalu, bahwa kita ini kan tidak pernah ada. Apa yang merasa ada? Iblis, Adam, rasa tercela. Saya selalu bilang, yang ada di dunia ini hanya Allah dan Muhammad kelihatannya, akan tetapi Allah Muhammad satu jua, tapi tidak bercampur. Gitu. Jadi itu tadi, secara hakikat bersyahadat adalah menyaksikan diri sendiri. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dalam hati berkata, aku lazat Allah, Muhammad utusan Allah, atau Muhammad rupa zat, bisa. Jadi macam-macam di situ. Yang penting kita sudah meyakini betul-betul bahwa kenal Allah dan Muhammad. Apapun di sini kata-katanya sebenarnya. Yang penting kita menyaksikan diri sendiri ini. Yang berbicara Muhammad, yang menyaksikan kita kelihatannya, kemudian yang menjawabnya adalah Allah itu sendiri melalui hati. Kemudian Allah yang bersaksi lagi kepada Muhammad, Muhammad yang menjawabnya dari hati. Kita yang menyaksikan tubuh ini, batang tubuh ini yang menyaksikan. Tapi kelihatannya aja kita yang menyaksikan. Aslinya dia juga. Dia yang disaksikan, dia menyaksikan, dia sebagai penyaksi, sama saja. Itu makna syahadat secara hakikat. Maka perbaiki lagi tauhid kita. Jangan sampai kita ini salah di dalam beragama. Dua-duanya. Syariat itu dua-duanya. Syariat dan hakikat. Hakikat dan syariat. Jangan dipisahkan. Puncak kewalian ataupun kemarifatan seorang hamba bukan di pengenalan diri, bukan dia mengetahui rahasia-rahasia semesta dan semuanya, bukan. Kalau begitu banyak Pak orang yang pintar itu. Banyak itu. Bukan di situ. Sejauh mana dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah itu uswatun hasanah. Sejauh mana kemarifatan seorang hamba diukur dengan sebagaimana mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya para wali dulu itu semuanya mengikuti Nabi secara syariat, secara hakikat. Ini dua tidak bisa dipisah, syariat dan hakikat. Kalau ada orang yang mengatakan beda, berarti dia belum betul agamanya, belum betul Islamnya. Sementara syariat ini batinnya hakikat. Hakikat ini lahirnya lihat di syariat. Jadi syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisah. Oke, jadi kita ini bersyahadat secara syariat dan hakikat. Mungkin seperti itu, dipahami, direnungi. Jangan lihat orang lain, tidak perlu. Yang penting dipahami, direnungi untuk diri sendiri saja. Kalaupun untuk orang lain, dipahamkan betul-betul, jangan sampai salah paham. Ditarik, disuruh renungi baik-baik. Lebih baik prasangka baik kemudian salah daripada prasangka buruk ternyata benar. Oke, mungkin begitu. Lebih dan kurangnya perbedaan pendapat mohon dimaafkan, wajar. Yang penting kita satu tujuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.